Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini sebagai sumber kehidupan, kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan renungan hari ini Senin 7 November 2022 tertulis dalam kitab Roma 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah di sebuah restoran ada seorang yang sudah cukup tua. Dia berkunjung dan ingin makan di restoran yang sangat besar dan mewah ini. Dia memesan satu sop sayur untuk dinikmatinya. Tidak berapa lama, satu mangkuk sop sayur pun disajikan oleh pelayan restoran yang begitu nikmat. Namun sebelum orang tua ini menikmati sop sayur itu, dia terburu-buru ingin ke kamar mandi. Singkat cerita, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang tua ini keluar dari kamar mandi dan masuk ke ruang restoran yang begitu besar itu, dari kejauhan dia melihat bahwa ada orang yang jauh lebih muda dari dia, yang sedang duduk di meja dan menikmati makanan. Dia berpikir bahwa orang muda itu sudah menyantap makanannya. Akhirnya dia terburu-buru dengan rasa kesal dan jengkel, dia datang menghampiri dan duduk di hadapan orang muda ini, dan tiba-tiba dia menarik satu mangkuk sop sayur yang sedang dinikmati orang muda ini. Karena dia berpikir bahwa sop sayur itu adalah pesanannya. Dengan rasa kesal, dia menarik dan menikmati sop sayur ini. Namun orang muda ini hanya diam memperhatikan dan penuh senyuman. Akhirnya orang muda ini mendatangi kasir dan memesan satu jus yang begitu segar. Lalu jus ini diberikannya di meja di hadapan orang tua ini, dan dia pergi meninggalkan restoran setelah dia membayarnya. Tidak selang berapa lama, sop sayur yang satu mangkuk ini pun habis dinikmati oleh orang tua ini. Lalu dia ingin membayar dan dia ingat bahwa tas kecil yang dia bawa, dia letakkan persis di bawah meja tempat dia pertama memesan makanan. Namun dia terkejut ketika dia melihat ke bawah meja bahwa tas itu tidak ada di situ. Lalu ia berpikir lagi bahwa anak muda itu sudah mengambil tasnya. Dia menilai dan menghakimi bahwa anak muda itu begitu jahat dan begitu mengesalkan baginya. Bukan hanya sop sayurnya yang dimakan, tetapi tasnya juga sudah diambil. Itulah pikiran orang tua ini. Akhirnya dia melihat sekeliling, melihat ke depan, melihat ke belakang, melihat ke sebelah kanan, dan melihat ke sebelah kiri. Ternyata, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia menoleh ke sebelah kiri, di meja sebelah kiri ada sebuah mangkuk yang berisi sup sayur yang masih utuh dan penuh. Dan di bawah meja itu ada tas kecil yang terletak. Lalu orang tua itu sadar bahwa dia sudah salah meja, bahwa dia sudah salah memakan sop sayur, bahwa dia sudah salah menilai dan menghakimi seorang pemuda yang baik, yang telah memberikannya sop sayur, yang telah memberikannya jus segar, bahkan yang memberikannya senyuman yang begitu indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghakimi dan menilai orang lain memang begitu sangat mudah. Menganggap diri lebih baik, lebih pintar, lebih sempurna, lebih pantas merupakan salah satu sifat buruk manusia.
Itu yang terjadi dalam nats renungan kita hari ini. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi menganggap diri lebih baik, lebih sempurna, dan lebih pantas di hadapan Allah di tengah-tengah jemaat dibandingkan dengan mereka, dengan orang-orang Kristen, dengan jemaat yang berlatar belakangkan non-Yahudi. Mengapa demikian? Orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa mereka adalah lebih sempurna karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka adalah umat perjanjian. Mereka bersunat. Bahkan mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Kepada mereka lah, kepada bangsa Yahudi lah, Tuhan memberikan hukum Taurat. Itulah yang menjadikan mereka membesarkan diri dan memegahkan diri serta merendahkan orang-orang Kristen jemaat yang berlatar belakangkan non-Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan hari ini kita belajar bahwa penghakiman itu adalah milik Allah. Dan bila tiba nanti waktunya, yaitu di mana Kristus datang kedua kali, yaitu akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim yang agung, yang mengadili, yang menghakimi setiap orang, seluruh bangsa, tanpa terkecuali, baik orang-orang Yahudi, baik orang-orang non-Yahudi, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, dan tidak ada yang luput dari penghakimannya. Kita dihakimi, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih istimewa. Kita semua sama. Tidak ada yang tersembunyi. Kita dihakimi menurut perbuatan kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan jauh ke kedalaman hati kita, seperti yang dikatakan dalam nas renungan ini, jauh ke kedalaman hati manusia, Tuhan bisa mengetahui dan Tuhan bisa menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Artinya tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buang dan kita jauhi sikap kepura-puraan, sikap kemunafikan, sikap yang suka, yang gemar membenarkan diri, membesarkan diri, menganggap diri lebih baik, lebih pantas, lebih hebat dan lebih sempurna daripada orang lain. Dan yang lebih penting, mari kita jauhi dan kita buang sikap, sifat yang suka menilai, apalagi menghakimi orang lain. Penghakiman adalah mutlak milik Tuhan sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang telah menyapa kami, yang telah kami renungkan. Mengajarkan kami agar kami mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan jauh ke kedalaman hati kami. Engkau mengetahui. Karena itu firman-Mu mengajar kami untuk membuang segala sifat kepura-puraan, kemunafikan, sikap yang suka membenarkan diri, memegahkan diri, membesarkan diri, apalagi merendahkan dan menghakimi orang lain. Kami harus sadar bahwa kami semua, siapapun kami, bagaimanapun kami, dari manapun latar belakang kami semua sama di hadapan Tuhan. Kelak bila hari itu tiba, hari penghakiman itu, Yesus datang menjadi hakim atas seluruh manusia. Semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh-Mu. Tuhan pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami belajar membentuk dan membangun diri untuk benar-benar hidup jujur, tulus di hadapan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, tanpa ingin membesar-besarkan diri kami sendiri. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini. Kami memohon pimpinan Tuhan yang menguasai pikiran hati kami, agar setiap apa yang akan kami kerjakan, akan kami pikirkan, dan apa akan kami katakan, semuanya seturut kehendak Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan, cukupkan yang kami butuhkan untuk hari ini atas kemurahan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang masih bergumul, yang sedang sakit. Semuanya beroleh kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu
di tengah-tengah setiap keluarga, dari anak-anak kecil, bayi, sampai kepada orang tua yang sudah tua. Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.